Oke, selamat hari Minggu adik-adik SMTPI Jemaat GPM Betel Jenjang Remaja 3. Nah, hari ini Minggu 7 Maret kita akan lanjut dengan kita punya pelajaran dengan pokok bahasan pekabaran Injil dan subpokok bahasan penyembuhan orang buta di Jericho. Nah, kita punya bahan bacaan di sini ada di Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Oke, kalau semua buka dapat, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di hari Minggu ini kami sudah boleh berkumpul untuk memulai ibadah sekolah Minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini agar dari awal hingga akhir hanya menjadi dalam nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami juga akan membaca berita firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca akan menjadi berkat dan menjadi alat untuk kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin ya. Jadi kita pembacaan tadi ada di Lukas 18 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-43. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jericho. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya, demikian jauh kita punya pembacaan firman Tuhan di hari ini. Nah, langsung saja kita masuk di dalam kita punya materi. Jadi tadi kita sudah baca firman Tuhan, kemudian kita punya materi itu ada 3 di hari ini. Penghormatan Allah kepada orang yang disabilitas. Yang pertama tuh ada menjelaskan peristiwa penyembuhan orang buta di Jericho. Kedua, menjelaskan penyelamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Yang ketiga, menjelaskan peran remaja dan menghadirkan karya penyelamatan Allah kepada semua orang. Sebelum kita masuk di kita punya materi yang pertama kita harus tahu itu apa pengertian disabilitas. Jadi disabilitas ini orang dengan kebutuhan khusus, artinya gini, dia punya kekurangan di dalam, mungkin kayak tadi kita baca, di dalam penglihatan, bisa ada yang lumpuh dan sebagainya. Pokoknya orang disabilitas itu dikategorikan sebagai orang yang tidak sempurna, istilahnya cacat lah kayak gitu. Yang pertama yaitu menjelaskan peristiwa penyembuhan orang buta di Jericho. Jericho ini dia punya arti wangi-wangian. Jericho juga terkenal dengan buah kurmanya. Kemudian Jericho ini terletak di Jordan 10 km dari Laut Mati. Jericho itu sekarang ditempati, kalau di zaman sekarang itu ditempati oleh bangsa Israel dan Palestina. Kalau dulu itu ditempati oleh bangsa Kanaan. Nah, nanti Yosua rebut itu tanah Kanaan, baru bangsa Israel tinggal di situ sampai sekarang. Kalau untuk cerita yang Yosua merebut tanah Kanaan itu adik-adik bisa lihat di Yosua 6 ayat 1 dan seterusnya. Jericho ini juga merupakan, biasanya dia jadi tempat istirahat untuk orang-orang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea. Di sini Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea. Kemudian di Jericho ini juga Tuhan Yesus bertemu dengan seorang buta yang tadi kita boleh baca di Lukas 18 tadi. Itu orang buta itu dia punya nama Bartimeus. Untuk adik-adik bisa lihat jelasnya itu ada di kitab Markus 10 ayat 46 dan seterusnya. Itu untuk nama dari si orang buta ini.
Nah jadi di dalam perjalanannya Tuhan Yesus itu cuma lihat orang-orang yang fisiknya normal saja, tapi Tuhan Yesus juga memperhatikan orang-orang yang dengan kebutuhan fisik khusus atau disabilitas tadi. Contohnya kayak orang buta tadi, kemudian juga ada orang lumpuh, kan kalian pernah juga dengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Nah kebetulan yang hari ini kita baca adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Jadi waktu Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Galilea ini, dia di dalam perjalanan itu iring-iringannya sangat besar, sehingga pada saat dia melewati kota Yeriho ini, kemudian orang buta yang tadi yang namanya Bartimeus itu mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang lewat, ada Tuhan yang lewat. Kemudian dia berteriak dan bertanya, apakah itu? Dan orang-orang yang bersama-sama dengan iring-iringan itu menjawab, Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret lewat. Mendengar itu orang buta itu lalu berteriak dengan suara nyaring agar Tuhan Yesus mendengar suaranya. Anak Daud, kasihanilah aku. Sebutan anak Daud bagi Tuhan Yesus dari orang buta itu menyatakan bahwa orang buta itu mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, sewaktu dia mengatakan anak Daud, kasihanilah aku ini, Tuhan Yesus punya hati itu tergerak. Karena secara tidak langsung si orang buta ini sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang-orang membawa orang buta itu kepadanya, sesuai dengan pembacaan tadi. Dan langsung Tuhan Yesus bertanya pada orang buta itu, apa yang kamu ingini? Apa yang saya mau dari beta? Nah, orang buta itu punya jawaban cuma simpel, cuma sederhana saja. Dia mau bahwa dia kembali lagi melihat. Dia punya jawaban cuma simpel, dia cuma mau melihat lagi, kayak gitu. Tuhan Yesus melihat kepercayaannya atau melihat imannya. Kemudian Tuhan Yesus pun berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga ia dapat melihat. Tuhan Yesus memberikan apa yang dimintanya, seperti kata Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, siapa yang meminta ia akan mendapat. Dan orang buta itu meminta dengan iman untuk melihat, maka ia melihat. Hal ini mengajarkan kita untuk kalau meminta sesuatu dari Tuhan harus dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan juga dapat memberikan atau melakukannya untuk kita. Yaitu menjelaskan penyelamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dari ketemu pembacaan yang tadi dengan penjelasan yang pertama bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, pastinya adik-adik sebagai anak-anak remaja 3 bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus ini melakukan mujizat, melakukan penyembuhan ataupun apapun itu di dalam kehidupan manusia itu sing pandang bulu, sing pandang ras. Mau itu dia fisiknya sempurna, dia fisiknya sing sempurna, atau disabilitas kayak tadi, mau itu dia kulit putih, kulit hitam, atau ras apapun itu, Tuhan Yesus yang pandang. Intinya cuma satu, katong harus jadi seperti orang buta yang tadi. Katong harus dengan sungguh-sungguh, dengan katong punya iman, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau katong percaya for Tuhan, pasti Tuhan melakukan penyembuhan ataupun mujizat ataupun menolong katong punya hidup itu pasti dengan sepenuh hati, karena katong juga percaya dan katong menyerahkan sungguh apa yang katong percayakan, apa yang katong butuhkan kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam melakukan karya penyelamatan Allah, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang tanpa membeda-bedakan seseorang dari yang lain, sehat atau sakit, kaya atau miskin, cacat atau tidak. Yang penting kayak tadi yang kita sudah bilang, harus percaya for Tuhan. Itu kuncinya supaya katong mengalami hidup dijamu oleh Tuhan, hidup menjadi mujizat dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau misalnya katong percaya dengan hal itu, bahwa Tuhan Yesus mampu merubah katong punya hidup, pasti katong punya hidup bukan cuma dirubah, tapi katong bisa, mungkin katong punya hati-hati yang sementara tertutup oleh katong punya pergaulan yang di sekitar katong punya kehidupan ini, bisa jadi terbuka dan bisa menerima Tuhan dengan lebih baik lagi, kayak gitu adik-adik. Yang ketiga, yaitu menjelaskan peran remaja gereja dalam menghadirkan karya penyelamatan Allah kepada sesama. Tanggung jawab for memberitakan Injil, tanggung jawab for kasih karya penyelamatan Allah kepada sesama itu bukan cuma tanggung jawab yang dikasih kepada pendeta, terus majelis, terus pengasuh, tapi tanggung jawab ini nih katong pun tanggung jawab bersama.
semua manusia, semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu punya tanggung jawab yang sama, yaitu kita harus menjadi berkat, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, supaya lewat kita punya kehidupan orang lain bisa merasakan karya penyelamatan Allah. Jangan sampai katong jadi orang-orang yang jadi batu sandungan. Contohnya nih, bicara soal disabilitas, misalnya kayak tadi orang buta, ataupun orang-orang yang ada di sekitar katong, misalnya dia kaki bajalang seng batulka, biasa katong bilang orang pencang. Terus ada juga orang-orang yang dengan kebutuhan khusus, mungkin dia tuli dan sebagainya. Itu jangan katong jadikan akan sebagai bahan lelucon, bahan baterek, tapi lewat katong punya hidup, katong harus tuh lihat orang-orang yang kayak gitu, yang kayak buta, katong harus taruh perhatian khusus. Kemudian misalnya dia lumpuh atau dia punya cacat fisik karena kecelakaan ataukah apapun itu yang terjadi, katong jangan sampai jadi batu sandungan for dong. Tuhan Yesus saja yang perhatikan warna kulit, yang perhatikan bentuk fisik. Antum melayani sama orang sama rata, sehingga ada perhatikan kata dia kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus dan sebagainya, Cina dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus memberikan mujizat itu for sama orang. Paling kurang katong harus, kalau saya bisa kasih mujizat for sama orang kayak Tuhan Yesus, katong jangan pas kali menghina ciptaan Tuhan kayak gitu. Jadi katong harus betul-betul melihat dong bahwa katong ini serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau misalnya serupa dan segambar dengan Allah, berarti beta yang hitam, si yang putih, katong dua tetap sama-sama serupa dan segambar dengan Allah. Nah dengan begitu katong bisa menghadirkan karya penyelamatan Allah di dalam katong punya kehidupan dan juga di dalam sesama katong punya kehidupan. Nah ini contoh yang paling nyata, ini orang-orang disabilitas tapi punya karunia yang luar biasa. Adik-adik dong pernah dengar nama Ludwig van Beethoven? Ludwig van Beethoven ini dia lahir normal seperti anak-anak lain, tetapi beranjak dewasa dia mengalami gangguan pendengaran dan dia menjadi tuli. Tetapi dalam kondisi tuli dia masih bisa menciptakan lagu-lagu yang hebat dan memimpin sebuah orkestra. Jadi Ludwig van Beethoven ini juga dia jadi salah satu pencipta lagu yang nanti ada boleh lihat di katong punya Kidung Nyimat, itu ada beberapa lagu yang dia cipta. Salah satunya itu Kidung Nyimat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang, itu dia penciptanya Ludwig van Beethoven. Kemudian juga ada Helen Keller. Helen Keller ini lahir normal, tapi dia diserang penyakit dan akhirnya dia mengalami buta dan tuli. Namun dalam keadaan buta dan tuli, ia dapat berprestasi sebagai seorang penulis, seorang aktivis, dan juga seorang dosen di Amerika. Jadi belajar dari pengalaman dua orang hebat ini, katong sebagai anak-anak remaja, dua orang hebat ini dong punya kekurangan fisik. Jadi dong lahir sempurna, tapi seiring berjalannya waktu dong mengalami kekurangan fisik. Ada yang tuli, ada yang buta, tapi dong tetap bisa berkarya. Nah bagaimana dengan adik-adik dong yang sempurna, yang masih bisa melihat, masih bisa mendengar, dan masih bisa ada dengan sempurna sampai saat ini? Masa iyo katong bisa jadi berkat bagi banyak orang kayak gitu. Jadi sekalipun mereka yang tadi mengalami disabilitas, namun dong punya anugerah masing-masing yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dapat melayani banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu dong juga harus dihargai, dilayani, dan dikasihi dengan kasih yang sama juga yang katong dapat dari Tuhan Yesus. Untuk itu katong harus selalu jadi berkat, harus selalu jadi orang-orang yang bisa kasih cahaya for dong, yang bisa jadi garam dan terang dunia di tengah-tengah katong pun kehidupan dari hari lepas hari. Semoga katong pelajaran di hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik dong semua. Mari sebelum katong mengakhiri katong punya materi dan tatap muka di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 ini, mari katong semua tenang, katong angkat hati for Tuhan, lalu mari katong berdoa. Mari katong berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan banyak Tuhan Yesus, katong semua boleh ada di dalam kondisi yang sehat dan tanpa kurang satu apapun Tuhan, meskipun dalam kondisi yang masih sama dari tahun kemarin Tuhan, kami masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Tuhan Yesus, tetapi Engkau masih boleh memberikan kami kesehatan dan kehidupan serta berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk pertemuan yang indah di hari ini Tuhan yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau memberkati pertemuan ini supaya segala hal yang kami telah bahas dan segala hal yang telah kami pelajari bisa menjadi bekal dan menjadi
motivasi untuk kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Pembacaan Alkitab yang sudah boleh kami baca, kami mau berdoa dan kami berterima kasih juga Tuhan, supaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, dan apa yang kami baca tadi tidak menjadi sia-sia, tetap bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur yang nantinya akan kami berikan Tuhan dari tangan-tangan kami masing-masing dan dari keluarga kami masing-masing Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan bisa menjadi alat bagi perluasan pekerjaan-Mu dari hari lepas hari. Tuhan, untuk pembacaan dan materi yang telah kami dapatkan, kiranya Engkau memberkati materi itu supaya bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami dari hari lepas hari. Kiranya Engkau memberkati kami juga Tuhan, supaya kami ketika pulang dari tempat ibadah kami masing-masing tidak dengan tangan kosong, tetapi kami bisa menjadi berkat dan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka di mana saja kami berada. Tuhan, kami selaku anak-anak Remaja 3, Engkau kiranya memberkati kami dengan segala aktivitas kami dalam bersekolah, di mana saja kami berada. Meskipun sekolah yang kami lakukan, pelajaran yang kami terima masih melalui online Tuhan Yesus, tapi kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami pelajari, supaya hal-hal yang kami pelajari tidak menjadi sia-sia Tuhan, telah bisa menjadi bekal dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami di mana saja kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami akan pulang meninggalkan keluarga tempat kami berkumpul untuk beribadah Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami dengan berkat yang tidak berkesudahan, dan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Hidup itu Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mau tinggal menyertai kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.